Saudara, kandungan parasetamol sangat tinggi ditemukan di Muara Angke dan Ancol. Keamanan pangan dan perikanan terancam saat Angke dan Ancol adalah aqua farm dan lokasi pasar utama produk kelautan di Jakarta. Dampak terhadap keamanan pangan tersebut tertulis dalam studi yang terbit di jurnal Science Direct pada Agustus 2021. Dalam jurnal menunjukkan konsentrasi parasetamol di Muara Angke adalah 610 nanogram per liter. Sementara di Ancol konsentrasi parasetamolnya 420 nanogram per liter. Dalam jurnal juga disebutkan adanya kekhawatiran pada penghuni kawasan kumuh dalam hal mengakses air bersih. Hal tersebut didukung dengan data pada penelitian sebelumnya bahwa hanya 2% rumah tangga di Jakarta terhubung ke sistem pengolahan air limbah terpusat. Dari sudut pandang lingkungan, kontaminasi parasetamol punya dampak buruk ekotoksikologi. Lebih rinci dampak pencemaran akibat parasetamol ke fauna pun hidup manusia. Kita tanya kepada peneliti oceanografi Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Dr. Wulan Koago. Selamat malam, Mbak Wulan, waktu Indonesia. Selamat malam waktu Indonesia. Oke, Mbak Wulan, pertanyaan saya adalah dari hasil temuan ketika kandungan konsentrasi parasetamol itu sangat tinggi, apa dampaknya dari hasil penelitian baik terhadap fauna juga kehidupan manusia? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Sebelumnya saya ingin klarifikasi dulu di sini bahwa konsentrasi parasetamol yang kita dapatkan itu bisa dikatakan relatif tinggi, tapi belum bisa dikatakan sangat tinggi, apalagi kalau dibandingkan dengan daerah lainnya Oke. yang di negara lainnya yang sebenarnya memang jauh lebih tinggi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga yang bisa saya sampaikan di sini seperti yang sudah kita rilis kemarin di siaran pers BRIN bahwa ini merupakan studi awal atau studi pendahuluan, jadi preliminary study. Jadi kita sendiri membutuhkan penelitian lanjutkan untuk bisa memberikan data yang lebih valid seperti itu. Jadi tidak bisa langsung kita jadikan acuan, harus kita lakukan penelitian lanjutkan supaya kita bisa dapatkan data yang lebih valid. Jadi itu dulu yang pertama. Kemudian yang tadi juga disampaikan itu di jurnal Science Direct, itu sebenarnya di jurnal Marine Pollution Bulletin. Saya mau klarifikasi di sini. Nah, sekarang mengenai pertanyaannya mengenai dampak pada lingkungan dan juga manusia. Kalau kita berbicara mengenai dampaknya pada manusia, saya sendiri belum punya data atau belum pernah membaca data mengenai hal tersebut. Memang ada beberapa review yang menunjukkan reakumulasi kontaminan, tetapi sejauh ini saya belum pernah melihat data tersebut sehingga saya tidak bisa memberikan spekulasi. Namun di sini yang bisa saya katakan kalau kita hanya berbicara parasetamol, tentunya secara logika konsentrasi yang kemarin hanya sebagai gambaran awal saja, snapshot ya, saya garis bawahi lagi perlu penelitian lanjutan, konsentrasi tersebut dibandingkan dengan yang kita konsumsi sebagai manusia sehari-hari itu sebenarnya sangat kecil, sehingga kalau ditanyakan dampaknya kepada manusia secara logika saya rasa sangat kecil seperti itu. Dan saya juga belum aware dengan adanya penelitian lanjutan. Dan tentunya ini akan sangat menarik kalau memang kita bisa riset lebih lanjut untuk melihat apakah ada memang reakumulasi tersebut. Itu untuk manusia. Sedangkan kalau untuk lingkungan, sekali lagi di sini riset untuk dampak parasetamol itu masih sangat awal. Memang sudah ada beberapa penelitian yang menunjukkan dampak parasetamol pada makhluk hidup, tetapi itu pun dalam skala laboratorium. Jadi dampak tersebut cukup banyak dan kebanyakan itu menunjukkan adanya stres oksidatif dan juga beberapa perubahan pada embrio dan kemudian juga beberapa perubahan atau modulasi transkripsi beberapa gen, dan selanjutnya penelitian yang saya lakukan di sini beberapa waktu yang lalu, tapi ini harus saya garis bawahi dalam riset terkontrol ya di laboratorium. Itu yang bisa saya amati adalah perubahan pada jaringan gonad atau organ reproduksi pada kerang biru dan juga modulasi beberapa transkripsi gen yang terkait dengan reproduksi dan apoptosis. Itu yang bisa saya sampaikan. Oke, Mbak Wulan, tadi menyebutkan bahwa nanti mungkin akan riset susulan, kami akan menunggu itu dan akan membaca hasilnya. Tapi pertanyaan berikutnya adalah kandungan parasetamol yang tinggi, bahkan melebihi Brazil dan juga Portugal, bukan? Nah ini
Pertama pertanyaannya adalah dari mana asal paracetamol ini? Apakah ini berkaitan dengan meningkatnya konsumsi paracetamol di tengah COVID? Ya, baik. Jadi terima kasih pertanyaannya bagus sekali. Kalau saya refer dulu ke yang pertama tadi ditanyakan sumbernya, seperti yang sudah kami rilis kemarin, saya sendiri dan juga teman-teman yang lain, kami belum pernah membaca data yang menunjukkan sumbernya tepatnya itu dari mana. Sehingga saya juga enggan untuk berspekulasi. Tetapi yang bisa kami sampaikan di sini, karena paracetamol ini kan obat-obatan, jadi tentunya adalah limbah antropogenik, itu akan sangat berkaitan dengan aktivitas kita sebagai manusia. Sehingga sumbernya itu bisa dari mana saja, yang berkaitan dengan aktivitas manusia, bisa dari limbah rumah tangga ataupun komersial ataupun industri yang berkaitan dengan paracetamol tentunya. Itu yang bisa saya sampaikan. Mengenai prosentasenya seperti apa, itu yang kita tidak tahu dan kita sendiri belum memiliki data mengenai hal itu, sehingga nantinya investigasi mengenai hal ini atau studi lanjut mengenai hal ini itu yang akan sangat diperlukan untuk menjawab pertanyaan. Kapan penelitian berikutnya dilakukan untuk mengetahui dampak lingkungan maupun kehidupan manusia soal pencemaran paracetamol, Mbak Wulan? Kalau saya ditanya kapan, saya harus refer juga pada saat saya dan teman-teman mempunyai resource yang cukup, itu termasuk dana juga. Oke, karena kita nunggu apa aja dampak realnya begitu kan, supaya ini menyambung ke pertanyaan saya ini ke Mbak Wulan. Kalau kita melakukan penelitian tentu kita punya tujuan ya. Nah, apa target hasil penelitiannya? Saran penelitian baik untuk regulator maupun masyarakat sebagai aplikasi di lingkungan nanti. Sebenarnya kalau saya melihat, ya walaupun ini baru studi awal dan saya sendiri mencantumkan secara jelas dalam paper tersebut bahwa ini adalah studi awal sehingga kita perlu memang untuk melakukan riset yang lebih lanjut. Tapi saya bisa lihat di sini dari respon masyarakat dan juga dari para regulator, ini adalah awal untuk riset ekotoksikologi di Indonesia. Karena kita sendiri agak tertinggal dengan negara-negara lain. Contohnya seperti di Eropa, riset ekotoksikologi itu, terutama paracetamol, itu sudah mulai datanya sudah ada sejak 1 dekade yang lalu. Jadi tahun 2001 itu sudah ada. Jadi mari kita kejar ketertinggalan sama-sama sehingga kita bisa melihat sebenarnya tidak hanya dari deteksinya saja, tetapi juga efek paracetamol ini bagi makhluk hidup dan juga banyak pertanyaan lainnya yang disampaikan kepada masyarakat. Ini juga membutuhkan sinergi tentunya dari regulator untuk bisa mengatasi hal ini dan juga dari masyarakat publik supaya mungkin ada hal-hal yang perlu kita ubah, yang perlu kita sesuaikan supaya bisa mengurangi kontaminan apapun, bukan hanya paracetamol ya. Dan di sini kami peneliti akan backup dan akan bantu dengan dari sisi sains. Itu yang bisa saya sampaikan. Sinergi sangat dibutuhkan dan juga untuk riset-riset ke depannya ini merupakan awal bagi kita untuk bisa melakukan riset ekotoksikologi yang baik di Indonesia. Ya, kita tunggu lanjutan risetnya, Mbak. Saya juga sangat penasaran hasilnya nanti. Jadi kita tidak hanya berhenti di awal, tapi sampai akhir supaya seperti yang disebutkan tadi, aplikasinya, kemudian saran kepada regulatornya sama-sama dapat kita baca dan kita lakukan evaluasi begitu ya, Mbak Wulan. Terima kasih telah bergabung di Berita Utama. Selamat malam, sukses untuk riset berikutnya.